Perkembangan koran di dunia. Koran di dunia itu pertama kali ada di saat kekuasaan Kaisar Roma. Jadi koran itu dulu namanya adalah Acta Diurna. Isinya itu kejadian-kejadian penting saja setelah pertemuan Senat. Jadi yang ada di Acta Diurna itu adalah kejadian-kejadian penting dan cuma selembar dan orang tidak tahu siapa saja yang membaca Acta Diurna itu, jadi tidak bisa diukur secara akurat. Kemudian ada juga Korantos, itu perkembangan koran. Jadi kemudian ada namanya Orantos, itu lembaran berita satu halaman yang berisi kejadian khusus dan diimpor ke Inggris oleh para penjual buku. Kemudian ada juga perkembangan koran selanjutnya, itu Ben Franklin. Jadi ada orang bernama Ben Franklin mendirikan percetakan tahun 1729 di Philadelphia, dan surat kabarnya dikenal dengan Pennsylvania Gazette. Kemudian pada tahun 1734 seorang bernama John Pater itu penerbit dari New York Weekly Journal. Nah, itu sekarang adalah The New York Times. Jadi itu adalah koran yang terkenal di New York, di Amerika Serikat, namanya The New York Times, dan ini sudah ada di ada majalah Times juga. Jadi korannya sekarang sudah tidak sering lagi adanya majalah Times. Dan kebangkitan surat kabar modern di New York ini menyediakan bahan yang diperlukan untuk khalayak umum. Jadi begitu perkembangan koran di dunia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyansa dari kelompok 5 perkembangan media. Di sini saya ingin membahas perkembangan surat kabar di Indonesia. Ada beberapa kriteria untuk bisa menyebut apakah surat kabar pertama di Indonesia, surat kabar Indonesia atau surat koran yang di Indonesia mulai terbit di Indonesia pada pertengahan abad 18. Pada umumnya diterbitkan oleh orang-orang Belanda dan menggunakan bahasa Belanda. Namun seiring dan perkembangan zaman, mulai banyak surat kabar yang diterbitkan dalam bahasa Melayu. Namun kebanyakan masih beraksara Arab, Jawa, dan campuran dengan aksara lain. Sejarah sejak pertama kali surat kabar terbit di Batavia 1744, Pars Indonesia tidak terlepas dari pengekangan. Karena itulah kemudian muncul istilah penjajahan. Mengetahui hal itu, perintah kolonial Belanda mengharuskan adanya surat izin sensor atau penerbitan pers di Batavia. Itu saja inti dari surat perkembangan di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya Nuria Puji Lestari ingin menjelaskan tentang karakteristik media cetak. Yang pertama ada praktis, cepat, dan murah, yaitu walaupun sebenarnya media massa lebih praktis, namun media cetak juga seiring berjalannya teknologi semakin praktis dan cepat sampai kepada pembaca. Yang kedua ada daya jangkau. Walaupun sebenarnya media massa oleh siapapun dan di mana saja, namun media cetak tidak kalah juga jangkauannya. Untuk media massa kelemahannya kan ada atau memerlukan sinyal yang kuat, karena tidak semua tempat seperti tempat daerah yang pelosok dimungkinkan kesulitan kepada sinyal, sehingga media massa tidak dapat menjangkaunya. Jadi orang-orang yang berada di daerah terpencil lebih memilih media cetak. Yang ketiga ada tahan lama. Media cetak memiliki ketahanan yang cukup lama karena tidak basi dan tetap hangat berita dalam media cetak tersebut. Yang keempat informatif. Menurut survei, orang yang membaca berita melalui media massa akan mudah lebih lelah matanya jika terlalu panjang, sehingga membuat orang tidak membaca berita yang terlalu panjang dalam media massa dan lebih memilih media cetak. Yang kelima ada massal. Untuk umumnya media massa memiliki informasi yang berdasarkan konten, sehingga membuat media massa hanya memberitakan pada satu topik saja pada satu website atau redaksi, berbeda dengan media cetak yang bisa mencakup banyak berita di dalam satu media cetak tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan perubahan konsumen media cetak ke media digital.
Media cetak memiliki berbagai bentuk berupa koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Kini media tersebut banyak digantikan dengan media online. Akibat perkembangan teknologi digital. Sekarang hampir rata-rata para pembaca lebih memilih media digital daripada media cetak. Media digital saat ini lebih menarik perubahan konsumen karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sekian dan terima kasih. Saya Laras Fitria Hikmatunisa akan memberikan salah satu contoh perkembangan media cetak menuju media digital, yaitu pada koran Kompas hingga menjadi e-paper. Yang pertama yaitu pada tahun 1965 hingga tahun 2000, yaitu dikenal pada masa era hitam putih, di mana koran Kompas masih berbentuk hitam putih. Kemudian pada tahun 2005, koran Kompas mulai memunculkan konsep warna. Kemudian pada tahun 2011, Kompas mulai menambahkan fitur menyesuaikan teknologi yang ada, seperti Kompas TV, Kompas Reader, Scoop, e-paper kompas.id, juga kompas.com. Kemudian pada tahun 2018, e-paper mengubah layoutnya dan kemudian menambahkan media lain, seperti AR atau Augmented Reality, di mana kita dapat melihat berita seperti real time. Kemudian ada juga QR Code, di mana kita dapat membayar atau melakukan pembayaran e-paper melalui kode QR. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.